Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Dinginnya lantai marmer di lobi gedung Adiguna Group seakan menembus sol sepatu karet Arini yang sudah menipis. Jam dinding besar di atas meja resepsionis menunjukkan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Bagi para karyawan kantoran yang memakai kemeja licin dan wangi parfum mahal, ini adalah jam pulang yang dinanti. Namun bagi Arini, ini adalah awal dari shift neraka yang harus ia jalani setiap hari. Arini menatap bayangannya di dinding kaca lift yang mengkilap. Sosok di sana bukan lagi Arini yang dulu, wanita yang sering menghiasi rubrik gaya hidup majalah bisnis sebagai istri sang CEO muda. Rambutnya yang dahulu selalu dirawat di salon terbaik, kini hanya diikat kuda dengan karet gelang murah, tersembunyi di balik topi seragam berwarna biru tua dengan logo perusahaan yang sangat ia kenal. Arini, jangan melamun. Lantai 20-25 harus sudah steril sebelum jam 6. Teriak Pak Maman, pengawas area, memecah lamunannya. Baik, Pak. Sahut Arini pelan. Suaranya parau. Ia segera mendorong troli berisi cairan pembersih, pel, dan berbagai macam lab mikroba menuju lift layanan. Setiap kali lift bergerak naik, jantung Arini berdegup kencang. Lantai 25 adalah lantai eksekutif. Di sanalah ruangan pria itu berada. Baskara Adiguna, mantan suaminya. Pria yang 2 tahun lalu melemparkan surat cerai ke wajahnya dan mengusirnya dari rumah hanya dengan pakaian yang melekat di tubuh. Setelah sebuah foto rekayasa menunjukkan Arini sedang berada di kamar hotel bersama pria lain. Arini ingat betul kata-kata terakhir Baskara malam itu. Aku tidak menyangka, di balik wajah polosmu, kau hanyalah wanita murahan yang haus harta dan perhatian. Pergi, Arini. Jangan pernah injakan kakimu di properti milikku lagi. Ironi kehidupan memang seringkali kejam. Sekarang, Arini justru harus menginjakan kakinya di sana setiap hari, bukan sebagai ratu, melainkan sebagai orang yang membersihkan sisa kotoran dari sepatu pria itu. Ia melakukan ini demi ibunya yang terbaring lemah di rumah sakit akibat gagal ginjal. Biaya cuci darah tidak bisa menunggu harga diri Arini pulih. Pintu lift berdenting terbuka di lantai 25. Sini. Harum aroma kayu cendana dan kopi mahal langsung menyergap indera penciumannya. Ini adalah aroma khas Baskara. Arini menarik napas panjang, mencoba menenangkan tangannya yang mulai gemetar. Ia mulai bekerja. Mengelap meja-meja kaca di ruang tunggu, menyedot debu di karpet tebal yang empuk, dan membersihkan sidik jari di gagang pintu. Ia bekerja dengan gerakan mekanis, berharap waktu berjalan lebih cepat. Arini selalu memastikan dirinya datang saat jam kantor hampir usai, untuk meminimalisir kemungkinan bertemu dengan Baskara. Pria itu biasanya memiliki agenda makan malam di luar atau pertemuan bisnis hingga larut malam. Namun, sore ini ada yang berbeda. Saat Arini sedang membersihkan dinding kaca di lorong menuju ruang kerja CEO, ia mendengar suara langkah kaki yang tegas. Suara ketukan pantofel di atas lantai marmer itu sangat ia kenali. Itu adalah irama langkah pria yang sangat percaya diri, atau pria yang sedang memegang kuasa penuh. Arini panik. Ia segera membelakangi lorong, menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil pura-pura sibuk menggosok noda fiktif di dinding. Siska, siapkan laporan audit dari divisi properti. Aku mau di atas mejaku dalam 10 menit. Suara bariton itu bergema di lorong. Dingin, tajam, dan tanpa ampun. Itu Baskara. Arini menahan napas. Ia bisa merasakan kehadiran Baskara yang hanya berjarak beberapa meter di belakangnya. Aroma parfum citrus dan leather yang kuat tercium semakin dekat. Arini meremas kain lap di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Jangan menoleh. Jangan menoleh. Batinnya berdoa. Baskara berhenti sejenak. Arini bisa merasakan tatapan pria itu tertuju pada punggungnya. Untuk beberapa detik yang terasa seperti keabadian, dunia seolah berhenti berputar. Apakah Baskara mengenalinya? Apakah ia akan dipanggil, dihina, dan diusir dari pekerjaan terakhir yang bisa menyelamatkan nyawa ibunya? Petugas! Panggil Baskara. Tubuh Arini membeku. Ia tidak menjawab. Hanya menunduk lebih dalam hingga dagunya menyentuh kerah seragam. Petugas,
Apa kau tuli? Bersihkan tumpahan kopi di ruang rapat kecil. Sekarang, perintah Baskara dengan nada tidak sabar. Arini hanya mengangguk patah-patah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Ia segera mendorong trolinya menjauh secepat mungkin, menghilang di tikungan lorong sebelum Baskara sempat melihat wajahnya. Setelah sampai di ruang rapat kecil, Arini mengunci pintu dari dalam. Ia menyandarkan tubuhnya di balik pintu, dadanya kembang kempis. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya luruh. Rasa hina itu membakar dadanya. Ia tidak menangis karena lelah bekerja, tapi karena kenyataan bahwa pria yang dulu pernah berjanji untuk melindunginya seumur hidup, kini bahkan tidak mengenali punggung istrinya sendiri. Baginya, Arini sekarang hanyalah sebuah objek, petugas kebersihan tanpa wajah yang bisa ia perintah sesuka hati. Ia menyeka air matanya dengan kasar menggunakan punggung tangan. Bertahanlah, Arini. Hanya beberapa bulan lagi sampai biaya operasi ibu terkumpul, bisiknya pada diri sendiri. Arini tidak tahu bahwa di luar ruangan itu, Siska, sekretaris Baskara, sedang memperhatikannya dari balik celah pintu yang tidak tertutup rapat dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kesedihan dan ketakutan di mata Siska. Malam itu, saat Arini bersiap untuk membersihkan ruangan terakhir, ruang kerja utama CEO, ia melihat Siska masih duduk di mejanya, tampak gelisah. Biasanya Siska sudah pulang atau berada di dalam menemani Baskara. Saat Arini mendekat dengan alat pelnya, Siska tiba-tiba berdiri. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang lain di koridor itu. Arini. Panggil Siska dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Arini tersentak. Siska mengenalnya? Siska adalah satu-satunya orang di kantor ini yang tetap bersikap sopan pada Arini saat ia masih menjadi istri Baskara dulu. Mbak Siska? Maaf, saya harus bekerja, jawab Arini gugup, mencoba menghindar. Namun, Siska justru mencengkeram lengan Arini dengan kuat. Tangannya dingin dan bergetar hebat. Matanya yang merah menunjukkan bahwa ia baru saja menangis. Jangan masuk ke sana untuk bersih-bersih sekarang, bisik Siska, suaranya tercekat. Ikut aku. Sembunyi di bawah meja besar di dalam. Baskara akan segera kembali untuk rapat rahasia. Arini mengerutkan kening, bingung dan takut. Apa maksud Mbak? Saya tidak bisa. Dengarkan aku. Siska memotong dengan nada mendesak. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kau harus tahu kebenarannya, Arini. Tentang fitnah itu, tentang kenapa kau diusir, dan tentang apa yang akan mereka lakukan pada Baskara malam ini. Sembunyi, atau kau akan menyesal seumur hidupmu. Arini terpaku. Jantungnya berdegup kencang, memberikan firasat bahwa hidupnya yang tenang dalam kemiskinan akan segera hancur oleh kebenaran yang jauh lebih gelap. Dunia Arini seolah berputar. Tarikan tangan Siska begitu kuat, memaksa kakinya melangkah masuk ke dalam ruang kerja yang selama ini ia hindari seperti wabah sampar. Ruangan itu luas, dengan dinding kaca besar yang menampilkan kerlap-kerlip lampu Jakarta. Namun bagi Arini, ruangan itu terasa seperti sel isolasi yang menyesakan. Mbak Siska, apa yang Mbak lakukan? Kalau Pak Baskara tahu, saya bisa dipecat. Saya butuh pekerjaan ini. Arini mencoba memberontak. Namun Siska justru mendorongnya menuju meja kerja jati raksasa yang terletak di tengah ruangan. Pekerjaan ini tidak ada artinya jika kau mati penasaran, Arini. Atau lebih buruk lagi, jika kau membiarkan pria yang kau cintai dihancurkan oleh orang yang paling kau percayai. Siska menekan bahu Arini, memaksanya berlutut di lantai yang dingin. Masuk. Cepat. Jangan bersuara sedikit pun. Apapun yang kau dengar nanti. Dengan perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan trauma, Arini merangkak masuk ke kolong meja kayu jati yang berat itu. Meja ini adalah karya seni pesanan khusus dari Italia, sangat besar dan memiliki panel depan yang tertutup rapat, menyisakan ruang sempit namun cukup untuk menyembunyikan tubuh kecil Arini. Di sana, di antara kabel-kabel komputer dan aroma kayu yang tajam, Arini memeluk lututnya sendiri. Jantungnya berdentum begitu keras hingga ia takut suaranya akan terdengar sampai keluar. Klik. Pintu ruangan tertutup. Tak lama kemudian, terdengar suara kunci diputar.
Siska telah keluar, meninggalkannya dalam kegelapan di bawah meja itu. Hening. Sunyi yang mematikan. Arini memejamkan mata. Ingatannya melayang pada masa lalu, saat ia masih sering duduk di kursi kebesaran itu, bercanda dengan Baskara, atau sekadar membawakannya kopi saat pria itu lembur. Dulu, meja ini adalah saksi bisu kemesraan mereka. Sekarang, meja ini menjadi tempat persembunyiannya sebagai seorang buronan kenangan. Tiba-tiba, suara pintu besar itu terbuka kembali. Langkah kaki yang berat masuk. Bukan satu orang, tapi beberapa orang. Duduklah. Suara Baskara terdengar. Begitu dekat. Arini bisa melihat ujung sepatu pantofel hitam mengkilap milik mantan suaminya hanya berjarak beberapa sentimeter dari tempatnya meringkuk. Baskara duduk di kursi kerjanya, tepat di atas kepala Arini. Arini bisa mendengar decit kursi kulit saat Baskara menyandarkan punggungnya. Terima kasih sudah datang di jam segini, Pak Pengacara. Dan, Dimas, maaf merepotkanmu malam-malam, kata Baskara. Arini tersentak. Dimas, kakakku. Napas Arini tertahan. Dimas adalah kakak laki-laki satu-satunya yang ia miliki. Sejak mereka yatim piatu, Dimas yang mengurusnya, atau setidaknya begitulah yang Arini kira. Setelah perceraian itu, Dimas adalah orang pertama yang memaki Arini, menyebutnya mempermalukan keluarga karena skandal perselingkuhan itu, dan akhirnya mengusir Arini dari rumah keluarga mereka hingga Arini harus hidup luntang-lantung bersama ibu mereka yang sakit. Tidak masalah, Bas. Suara Dimas terdengar santai. Bahkan ada nada keakraban yang menjuakkan di sana. Kita ini keluarga. Meski statusmu dengan Arini sudah berakhir, aku tetap ingin yang terbaik untuk perusahaanmu. Perusahaan yang juga pernah karintis bersamamu. Arini merasa mual. Bagaimana bisa Dimas masih berhubungan begitu baik dengan pria yang telah membuang adiknya ke jalanan? Jadi, Baskara memulai. Suaranya terdengar lelah. Kau bilang ada pergerakan mencurigakan dari pemegang saham minoritas yang bekerja sama dengan pihak luar untuk menggulingkanku. Suara gesekan kertas terdengar di atas meja. Arini membayangkan mereka sedang memeriksa dokumen-dokumen penting. Bukan sekadar menggulingkan, Bas, sahut pria ketiga, yang Arini kenali sebagai pengacara lama keluarga Adiguna, Pak Heru. Mereka ingin mengambil alih seluruh aset. Strateginya sangat rapi. Mereka menggunakan skandal-skandal lama untuk menjatuhkan kredibilitasmu di depan Dewan Komisaris. Skandal apa lagi? Tanya Baskara tajam. Kasus Arini sudah selesai 2 tahun lalu. Publik sudah lupa. Tapi mereka tidak lupa bahwa istrimu dulu berselingkuh dengan saingan bisnis utamamu. Suara Dimas menyambar, terdengar tajam. Dan mereka sedang menggali fakta bahwa sebenarnya kaulah yang memanipulasi bukti-bukti itu agar bisa menceraikannya tanpa memberikan harta sepeser pun. Itu narasi yang mereka bangun sekarang. Bas. Kamu akan terlihat sebagai suami yang kejam dan manipulator. Di bawah meja, Arini hampir memekik. Tangannya membekap mulutnya sendiri dengan sangat kuat hingga kuku-kukunya melukai pipinya. Apa? Baskara memanipulasi bukti? Itu fitnah. Suara Baskara meninggi. Ia memukul meja dengan kepalan tangannya hingga menimbulkan dentuman keras yang membuat Arini melonjak kaget. Kalian tahu sendiri foto-foto itu nyata. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Arini mengkhianatiku. Dimas tertawa kecil. Suara tawa yang tidak pernah Arini dengar sebelumnya. Tawa yang dingin dan penuh kemenangan. Tentu saja kau melihatnya, Bas. Karena aku yang memastikan kau melihatnya di waktu yang tepat. Ucap Dimas dengan nada yang berubah drastis. Tidak ada lagi keramahan. Hanya ada keangkuhan yang murni. Keheningan seketika menyergap ruangan itu. Arini merasa seluruh oksigen di bawah meja itu habis. Tubuhnya gemetar hebat. Apa maksudmu, Dimas? Suara Baskara terdengar rendah. Berbahaya. Ayo jujur-jujuran saja, ujar Dimas. Suara langkah kakinya terdengar bergerak mengitari meja. Baskara, kau terlalu sibuk dengan duniamu sendiri sampai kau tidak sadar bahwa adikku yang malang itu sebenarnya sangat setia padamu. Foto di hotel itu? Pria di dalam foto itu adalah orang bayaranku.
Aku yang menjebaknya dengan mengatakan bahwa kau sedang dalam bahaya di hotel tersebut. Dia datang untuk menyelamatkanmu, tapi yang dia temukan hanyalah kamera yang sudah siap menjepret. Arini merasa jantungnya berhenti berdetak. Kakak kandungnya sendiri, orang yang ia sayangi dan hormati, adalah otak di balik kehancuran hidupnya. Kau! Suara Baskara terdengar bergetar, antara kemarahan dan ketidakpercayaan. Kenapa kau melakukan itu pada adikmu sendiri? Kau menghancurkan hidupnya. Karena dia adalah penghalang, teriak Dimas. Arini terlalu jujur, terlalu suci. Selama dia ada di sampingmu sebagai istrimu, kau selalu mendengarkan nasihat-nasihat moralitasnya. Aku tidak bisa masuk ke dalam jajaran direksi selama dia masih menjadi kompas nuranimu. Aku butuh kau sendirian, Bas. Aku butuh kau hancur secara emosional agar kau menyerahkan kendali operasional kepadaku. Dan itu berhasil, bukan? Dimas berhenti tepat di depan sisi meja tempat Arini bersembunyi. Arini bisa melihat ujung sepatu Dimas yang berkilat. Hanya selembar kayu jati yang memisahkan mereka. 2 tahun ini aku sudah menguras pelan-pelan aset perusahaan lewat proyek fiktif. Dan sekarang, saatnya penyelesaian. Lanjut Dimas. Tanda tangani surat pengalihan saham ini, Bas. Jika tidak, aku akan merilis bukti bahwa sebenarnya kau tahu Arini tidak bersalah tapi tetap mengusirnya. Bayangkan kehancuran reputasimu saat publik tahu CEO pujaan mereka adalah monster yang menyiksa istrinya sendiri. Baskara terdiam. Di bawah meja, Arini bisa mendengar napas Baskara yang memburu. Ada suara gesekan kursi. Seolah Baskara hendak berdiri dan menerjang Dimas. Jangan bodoh, Baskara. Potong Pak Heru, sang pengacara. Dimas memegang semua kartu. Di luar sana, orang-orang bayarannya sudah siap. Jika kau tidak bekerja sama, bukan hanya perusahaan ini yang hilang, tapi nyawamu juga. Arini merasa dunianya runtuh. Ternyata selama ini ia membenci orang yang salah, dan mempercayai monster yang nyata. Air matanya mengalir tanpa suara, membasahi seragam cleaning servisnya. Ia ingin keluar, ingin berteriak, ingin mencakar wajah Dimas. Namun ia teringat pesan Siska. Ia harus tetap di sini. Lalu di mana Arini sekarang? Suara Baskara terdengar pecah. Ada nada penyesalan yang sangat dalam di sana. Setelah semua yang kau lakukan padanya, di mana dia? Dimas tertawa lagi. Mungkin diselokan. Atau menjadi pelacur untuk makan. Siapa peduli? Dia sudah tidak berguna. Bra, Baskara benar-benar berdiri sekarang. Brengsek kau, Dimas. Tanda tangani, Bas. Sekarang. Perintah Dimas dengan nada mengancam. Atau kau tidak akan pernah keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Tepat saat itu, Arini melihat sesuatu yang jatuh dari saku celana Dimas yang berdiri tepat di samping meja. Sebuah kunci kecil dengan gantungan berbentuk unik. Itu adalah kunci brankas pribadi di rumah lama mereka, tempat di mana Dimas menyimpan semua dokumen gelapnya. Kunci itu terjatuh dan memantul, masuk ke bawah meja, tepat di depan tangan Arini. Arini menatap kunci itu. Inilah buktinya. Inilah senjatanya. Namun, di atas sana, suasana semakin memanas. Arini mendengar suara benda tajam yang ditarik dari sarungnya. Seseorang membawa senjata. Jangan buat aku melakukannya di sini, Bas. Ancam Dimas. Arini gemetar. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya bersembunyi sementara mantan suaminya, pria yang ternyata juga dikhianati seperti dirinya, sedang terancam nyawanya. Tapi jika ia keluar sekarang, ia mungkin akan langsung dibunuh oleh kakaknya sendiri. Tiba-tiba, ponsel di atas meja berdering. Suara Siska terdengar lewat intercom. Pak Baskara, maaf menyela. Pihak keamanan gedung melaporkan ada masalah di lantai bawah. Ada beberapa orang tidak dikenal mencoba masuk ke lift eksekutif. Itu adalah kode dari Siska. Siska sedang mencoba mengalihkan perhatian atau memberikan bantuan. Sial. Umpat Dimas. Heru, cek koridor. Cepat. Saat Dimas dan Pak Heru terdistraksi melihat ke arah pintu dan monitor CCTV di meja,
Arini memberanikan diri. Dengan gerakan secepat kilat, ia meraih kunci yang jatuh tadi dan menyembunyikannya di dalam saku seragamnya. Ia tahu, permainan baru saja dimulai. Dia bukan lagi Arini yang lemah. Dia adalah saksi kunci dari sebuah kejahatan besar yang dilakukan oleh darah dagingnya sendiri. Di dalam kegelapan yang menyesakkan di bawah meja jati itu, Arini merasa seolah-olah waktu telah berhenti. Oksigen terasa semakin tipis, bukan karena ventilasi yang buruk, melainkan karena rasa takut yang mencekik kerongkongannya. Tangannya yang dingin meremas erat kunci kecil milik Dimas yang baru saja ia amankan ke dalam saku seragamnya. Kunci itu terasa panas, seolah-olah membawa beban kejahatan yang selama ini terkubur. Di atas sana, suasana berubah menjadi kekacauan yang terkendali. Sialan! Siapa yang berani mengacau di bawah? Suara Dimas menggelegar, penuh amarah yang tidak lagi disembunyikan. Arini bisa mendengar langkah kaki Dimas yang mondar-mandir dengan gusar di atas lantai marmer, tepat di samping tempat persembunyiannya. Heru! Cek monitor itu lagi. Siska tidak mungkin berani melapor jika itu hanya masalah kecil. Monitornya mati, Dimas. Suara Pak Heru terdengar panik. Seseorang telah memutus kabel koneksi di ruang panel lantai ini. Kita buta. Arini memejamkan mata. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut suaranya akan menembus kayu meja. Ia tahu ini adalah perbuatan Siska. Sekretaris itu benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk memberi celah. Namun, celah itu juga berarti bahaya bagi Arini. Jika Dimas merasa terpojok, dia akan menjadi lebih liar. Bas, tanda tangani sekarang atau aku akan memastikan kau tidak pernah melihat matahari besok. Dimas membentak. Suara gesekan kertas yang disorongkan secara paksa terdengar jelas. Arini bisa mendengar derit kursi kulit saat Baskara bergerak. Kau pikir aku sebodoh itu, Dimas? Kau sudah mengakui semuanya. Kau menghancurkan hidup adikmu sendiri, menghancurkan rumah tanggaku. Dan sekarang kau ingin aku memberikan seluruh jerih payahku padamu? Kau gila. Aku tidak gila. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku, teriak Dimas. Kau selalu mendapatkan segalanya dengan mudah. Perusahaan, ketenaran, bahkan Arini. Aku harus menyingkirkannya agar aku bisa mengendalikanmu. Tapi kau tetap saja keras kepala. Plak! Suara tamparan keras menggema di ruangan sunyi itu. Arini tersentak. Hampir saja ia memekik. Ia yakin Baskara baru saja mendaratkan pukulan pada kakaknya. Jangan pernah sebut namanya dengan mulut kotormu itu. Suara Baskara terdengar rendah, penuh ancaman yang mematikan. 2 tahun aku hidup dalam penyesalan karena mempercayai foto-foto busukmu. Aku membiarkannya pergi ke jalanan karena kebodohanku sendiri. Tapi hari ini, itu berakhir. Tiba-tiba, sebuah benda berat menghantam meja. Brak! Arini melihat kaki meja jati itu sedikit bergeser karena benturan. Tampaknya mereka sedang bergulat di atas sana. Arini meringkuk semakin dalam, mencoba mengecilkan tubuhnya sekecil mungkin. Namun, bencana datang dari arah yang tidak terduga. Ponsel Arini yang berada di saku celananya, ponsel tua yang ia gunakan untuk menerima kabar dari rumah sakit, tiba-tiba bergetar. Getarannya terasa seperti gempa bumi di keheningan bawah meja itu. BZZZT. BZZZT. Arini panik. Ia segera merogoh sakunya, mencoba mematikan layar ponselnya. Namun, dalam kepanikannya, jempolnya yang gemetar justru menekan tombol volume, membuat suara getaran itu semakin jelas di atas permukaan lantai yang keras. Suara apa itu? Suara Pak Heru mendadak waspada. Gerakan di atas meja terhenti. Keheningan yang mengerikan menyelimuti ruangan. Arini menahan napas sampai dadanya terasa sakit. Ia memejamkan mata rapat-rapat. Berdoa pada Tuhan agar ini hanyalah mimpi buruk. Ada seseorang di sini, bisik Dimas. Langkah kaki mendekat. Perlahan. Teratur. Arini bisa melihat bayangan sepasang sepatu pantofel hitam berhenti tepat di depan celah bawah meja. Jantung Arini seolah berhenti berdetak saat ia melihat sebuah tangan terjulur ke bawah, hendak menyingkap panel atau meraba area persembunyiannya. Ting! Suara lift eksekutif di luar ruangan berdenting terbuka.
Disusul suara teriakan dan langkah kaki banyak orang yang berlarian di koridor. Buka pintunya. Keamanan gedung. Buka pintunya. Suara teriakan dari luar memberikan distraksi yang sempurna. Sialan. Polisi? Suara Pak Heru meninggi karena ketakutan. Tidak mungkin. Aku sudah menyuap semua orang di pos depan. Dimas berteriak frustrasi. Ia menarik kembali tangannya dari bawah meja, batal memeriksa keberadaan Arini. Kita harus lewat pintu darurat di belakang ruangan ini. Cepat, bawa dokumennya. Arini mendengar suara langkah kaki mereka yang berlari menjauh menuju pintu rahasia yang tersembunyi di balik rak buku besar. Suara pintu yang dibanting menutup menandakan bahwa Dimas dan Pak Heru telah pergi. Namun, Baskara masih di sana. Arini bisa mendengar napas berat Baskara yang tidak beraturan. Pria itu tampak ambruk di kursi kerjanya. Sunyi kembali merayap di ruangan itu. Hanya menyisakan gema teriakan dari koridor yang belum bisa menembus pintu kayu jati yang kokoh dan kedap suara. Arini merasa ini adalah kesempatannya. Ia harus keluar sekarang sebelum Dimas kembali dengan bala bantuan, atau sebelum ia terjebak selamanya dalam kebohongan ini. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, ia merangkak keluar dari bawah meja. Kepalanya muncul terlebih dahulu. Hal pertama yang ia lihat adalah punggung Baskara yang bidang, yang kini tampak rapuh dan bergetar. Pria itu menangkupkan wajahnya di kedua telapak tangannya. Arini berdiri dengan lutut yang lemas. Rambutnya berantakan, seragamnya kotor karena debu kolong meja, dan wajahnya basah oleh sisa air mata. Baskara. Bisiknya hampir tidak terdengar. Baskara tersentak. Ia memutar kursinya dengan cepat. Matanya yang merah karena amarah dan penyesalan membelalak lebar saat melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Ia seolah melihat hantu. Arini? Suara Baskara serak, penuh ketidakpercayaan. Bagaimana bisa? Apa yang kau lakukan di sini? Baskara berdiri, melangkah maju satu tindak, namun kemudian berhenti. Ia menatap seragam biru tua yang dikenakan Arini. Tulisan cleaning service di dada kiri Arini seolah-olah menjadi tamparan yang lebih keras daripada apapun yang bisa diberikan Dimas. Selama ini kau di sini? Tanya Baskara, suaranya pecah. Menjadi petugas kebersihan di kantorku sendiri. Arini tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatap Baskara dengan tatapan yang penuh luka. Lalu perlahan ia merogoh sakunya dan mengeluarkan kunci kecil milik Dimas. Dia menjatuhkan ini. Suara Arini bergetar. Aku mendengar semuanya. Bas. Semuanya. Baskara terdiam, matanya terpaku pada kunci di tangan Arini, lalu kembali ke wajah wanita yang pernah ia usir dengan hinaan itu. Di luar, suara gedoran pintu semakin keras. Namun bagi mereka berdua, dunia seolah hanya berisi mereka dan kebenaran yang baru saja terungkap di antara tumpukan debu dan dendam. Maafkan aku, Arini. Bisik Baskara. Suaranya menghilang dalam isak yang tertahan. Namun Arini mundur selangkah, menjauhkan diri dari jangkauan tangan Baskara. Jangan mendekat. Aku di sini bukan untukmu. Aku di sini untuk kebenaran. Tepat saat itu, pintu utama ruangan didobrak terbuka. Siska muncul dengan napas tersengal, diikuti oleh beberapa petugas keamanan yang tampak bingung. Siska menatap Arini dengan lega, lalu beralih ke Baskara. Pak, Dimas belum benar-benar pergi. Dia menuju helipad, teriak Siska. Arini menoleh ke arah jendela besar. Di atas sana, sayup-sayup terdengar suara baling-baling helikopter yang membelah keheningan malam Jakarta. Dimas mencoba melarikan diri, dan kunci di tangan Arini adalah satu-satunya hal yang bisa menjeratnya. Angin malam yang kencang menderu masuk saat pintu menuju rooftop terbuka paksa. Suara baling-baling helikopter yang memekakan telinga seolah menjadi latar musik dari drama pelarian yang penuh keputusasaan. Baskara berlari di depan, langkahnya lebar dan penuh amarah. Sementara Arini mengikuti di belakang dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Di tangannya, kunci milik Dimas digenggam begitu erat hingga ujung logamnya membekas di telapak tangannya. Dimas! Berhenti! Teriak Baskara. Suaranya tenggelam oleh deru mesin helikopter. Di ujung landasan pacu,
Dimas berhenti sejenak sebelum menaiki tangga helikopter. Ia berbalik, menatap Baskara dan Arini dengan tatapan yang kini benar-benar penuh kebencian. Tidak ada lagi topeng kakak yang bijaksana. Yang tersisa hanyalah predator yang terpojok. Kau terlambat, Bas. Seru Dimas sambil tertawa sinis. Kau pikir dengan tahu kebenarannya kau menang? Kau tidak punya bukti. Tanpa dokumen di brankas itu, kau hanya punya cerita fiksi. Aku punya kuncinya, Mas. Suara Arini melengking, membelah kebisingan. Ia mengangkat kunci kecil itu tinggi-tinggi. Langkah Dimas terhenti. Ia meraba saku celananya dengan cepat, dan wajahnya seketika memucat. Matanya menatap Arini dengan tatapan yang seolah ingin membunuhnya di tempat. Berikan padaku. Arini, kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau menghancurkan keluargamu sendiri demi pria yang sudah membuangmu. Keluarga. Arini tertawa miris. Air matanya tertiup angin. Keluarga mana yang tega menjebak adiknya sendiri dalam kehinaan? Keluarga mana yang membiarkan ibunya sakit tanpa bantuan sementara dia berfoya-foya dari hasil curian? Kau bukan kakakku, Dimas. Kau adalah parasit. Baskara maju selangkah, melindungi Arini dengan tubuhnya. Sudah cukup, Dimas. Serahkan dirimu. Siska sudah memanggil polisi, dan semua akses keluar gedung ini sudah diblokir. Dimas meludah ke lantai. Polisi? Kau pikir aku akan membiarkan diriku membusuk di penjara karena kebodohan wanita ini? Ia merogoh sesuatu dari dalam jasnya, sebuah pistol hitam yang berkilat terkena lampu sorot helipad. Arini terkesiap, tubuhnya membeku. Namun, Baskara tidak mundur. Kau ingin menembakku? Lakukan. Tantang Baskara dengan suara dingin yang mengerikan. Tapi ingat, sekali peluru itu keluar, kau tidak akan pernah mendapatkan kunci itu. Dan kau tahu betul, di dalam brankas itu bukan hanya ada bukti pencurianmu, tapi juga catatan transaksi gelapmu dengan kompetitorku. Jika itu jatuh ke tangan pihak berwajib, hukumanmu bukan lagi penjara, tapi eksekusi. Ketegangan mencapai titik didih. Dimas mengarahkan pistolnya ke arah Baskara, lalu perlahan menggesernya ke arah Arini. Berikan kuncinya, atau adikku tersayang ini akan menyusul ayah dan ibu malam ini juga. Jangan, Arini, jangan berikan, teriak Baskara. Arini menatap mata kakaknya. Ia melihat kegilaan di sana. Namun, di saat yang sama, ia juga melihat ketakutan. Dimas sedang menggertak karena dia tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar semakin dekat dari bawah gedung. Lampu biru merah mulai memantul di dinding-dinding kaca gedung pencakar langit di sekitar mereka. Helikopter yang tadinya siap lepas landas mulai bergerak gelisah. Sang pilot tampaknya menyadari bahwa situasi sudah tidak terkendali dan tidak ingin terseret lebih jauh. Pilot, tunggu! Teriak Dimas panik saat helikopter itu mulai sedikit terangkat dari lantai. Dalam sepersekian detik saat Dimas terdistraksi oleh helikopter, Baskara menerjang. Ia melompat ke arah Dimas, menjatuhkan pria itu ke lantai. Suara letusan pistol terdengar sekali, memecah malam, namun pelurunya melesat ke udara, mengenai salah satu lampu navigasi helipad hingga hancur berkeping-keping. Arini berteriak. Ia berlari maju saat melihat kedua pria itu bergulat di lantai. Baskara menghujamkan tinjunya ke wajah Dimas dengan segala kemarahan yang telah ia pendam selama 2 tahun. Kemarahan karena ditipu, kemarahan karena telah menyakiti wanita yang ia cintai, dan kemarahan karena telah menjadi pria yang begitu buta. Ini untuk Arini. Bra! Satu pukulan mendarat. Ini untuk ibuku. Bra! Pukulan kedua. Dimas terkapar, tidak berdaya di bawah dominasi Baskara. Pistolnya terlempar jauh ke pinggir gedung. Petugas keamanan dan polisi menyeruak masuk rooftop, langsung meringkus Dimas dan Pak Heru yang mencoba bersembunyi di balik tangki air. Suasana mendadak sunyi saat polisi membawa Dimas pergi. Sebelum diseret masuk ke lift, Dimas sempat menoleh ke arah Arini. Kau akan menyesal, Arini. Kau tidak tahu siapa sebenarnya Baskara. Arini tidak peduli lagi dengan ucapan itu. Tubuhnya lemas.
Ia jatuh terduduk di lantai helipad yang dingin. Baskara berdiri di sana. Napasnya memburu. Kemeja putihnya yang mahal kini kotor oleh debu dan darah dari buku jarinya yang pecah. Baskara mendekati Arini perlahan. Ia berlutut di depan mantan istrinya, mencoba menyentuh bahu Arini, namun ia ragu. Tangannya menggantung di udara. Arini, aku. Baskara memulai, namun suaranya tercekat. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua yang kukatakan padamu 2 tahun lalu, semua penghinaan itu. Aku adalah manusia paling bodoh di dunia. Arini menatap Baskara. Di bawah sinar lampu sorot, ia bisa melihat air mata mengalir di pipi pria yang dulu dikenal sebagai CEO bertangan besi itu. Kenapa kau tidak mempercayaiku saat itu, Bas? Kenapa kau lebih memilih percaya pada lembaran foto daripada pada istri yang menunggumu setiap malam? Baskara menunduk. Bahunya terguncang hebat. Karena aku pengecut. Arini, aku takut kehilangan kekuasaanku. Dan Dimas meyakinkanku bahwa kau adalah ancaman bagi reputasiku. Aku mencintaimu. Tapi aku lebih mencintai egoku. Dan lihat apa yang terjadi. Aku menghancurkan satu-satunya hal berharga yang kupunya. Arini menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa martabatnya. Ia bangkit berdiri, menepis debu dari seragam cleaning servisnya yang kini semakin kumal. Kau tidak menghancurkanku, Baskara. Kau hanya memaksaku untuk bangun. Seragam ini, Arini menunjuk bajunya, mengingatkanku bahwa aku bisa bertahan hidup tanpa kemewahanmu. Tapi seragam ini juga mengingatkanku pada betapa rendahnya kau memandangku. Arini, kumohon, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Tangis Baskara pecah. Ia mencoba meraih tangan Arini. Arini memberikan kunci kecil itu ke telapak tangan Baskara. Bawa ini ke polisi. Pastikan Dimas membusuk di sana. Itu saja yang kuminta darimu. Untuk urusan kita itu sudah selesai 2 tahun lalu. Arini berbalik, meninggalkan Baskara yang bersimpuh di tengah landasan helikopter yang sunyi. Namun, saat ia melangkah menuju pintu keluar, Siska mencegatnya dengan wajah pucat. Arini, tunggu. Ada satu hal lagi yang harus kau lihat di ruang kerja tadi. Sesuatu yang bahkan Dimas tidak tahu bahwa Baskara menyimpannya. Bisik Siska. Arini mengerutkan kening. Apa lagi yang disembunyikan? Apakah pengkhianatan ini memiliki lapisan yang lebih dalam? Arini melangkah gontai mengikuti Siska kembali menuruni tangga darurat menuju lantai 25. Kakinya terasa seperti timah. Setiap langkah adalah perjuangan melawan rasa lelah yang luar biasa. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah jiwa. Di belakang mereka, suara riuh polisi yang membawa Dimas perlahan memudar, menyisakan kesunyian koridor eksekutif yang kini terasa mencekam. Baskara mengikuti dari kejauhan. Pria itu tidak berani mendekat. Ia berjalan seperti bayangan yang patah. Matanya tak lepas dari punggung Arini yang terbalut seragam biru kusam. "Apa lagi, Mbak Siska?" tanya Arini saat mereka sampai di depan ruang kerja CEO. "Bukankah semuanya sudah jelas? Dimas pelakunya, dan Baskara adalah orang yang membuangku. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan." Siska tidak menjawab. Ia membuka pintu kayu jati itu dan melangkah menuju sebuah lukisan besar di sudut ruangan. Lukisan abstrak yang selama ini dianggap Arini hanyalah pajangan kantor biasa. Siska menekan sebuah tombol tersembunyi di balik bingkai lukisan tersebut. Klik. Dinding di balik lukisan itu bergeser, menampakkan sebuah brankas kecil digital. Siska menoleh pada Baskara. "Bapak yang membukanya, atau saya yang harus melakukannya?" Baskara menghela napas panjang. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun dalam semalam. Ia maju perlahan. Jemarinya yang gemetar memasukkan kode angka. Saat pintu brankas terbuka, tidak ada tumpukan uang atau batangan emas di sana. Hanya ada sebuah kotak kayu kecil dan setumpuk map berwarna coklat yang sudah tampak sering dibuka. Baskara mengambil kotak itu dan menyodorkannya pada Arini. "Ini alasan mengapa aku tidak pernah benar-benar membiarkanmu pergi dari jangkauanku, Arini." Arini menerima kotak itu dengan ragu. Saat ia membukanya, napasnya tercekat. Di dalamnya terdapat cincin pernikahan mereka yang dulu ia lemparkan ke wajah Baskara saat malam perceraian.
Namun, bukan itu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di bawah cincin itu, ada tumpukan struk pembayaran rumah sakit, biaya pengobatan ibunya selama 2 tahun terakhir. Apa ini? Tanya Arini. Suaranya bergetar. Selama ini, aku pikir pihak asuransi pemerintah yang menanggung biaya cuci darah ibu karena kasus malapraktik lama yang kumenangkan. Kenapa namamu ada di sini? Baskara menunduk, menatap lantai marmer. Tidak ada asuransi atau kasus malapraktik, Arini. Itu hanya skenario yang kubuat agar kau mau menerima uang itu tanpa merasa berhutang budi padaku. Aku tahu kau terlalu bangga untuk menerima bantuan dariku setelah apa yang kulakukan. Arini terhuyung. Ia menyandarkan tubuhnya ke meja jati yang tadi menjadi tempat persembunyiannya. Jadi selama 2 tahun ini, kau membiayai ibu? Sambil membiarkanku bekerja sebagai petugas kebersihan. Aku tahu kau melamar di sini, Baskara mengakui. Suaranya hampir hilang ditelan keheningan. Dimas terus menekanku. Dia mengancam akan menyakiti ibu dan kau jika aku mencoba membawamu kembali. Jadi, aku memerintahkan HRD untuk menerimamu sebagai cleaning service. Bukan untuk merendahkanmu, Arini, tapi agar aku bisa memastikan kau berada di dalam gedung ini, di bawah pengawasanku, di mana anak buah Dimas tidak bisa menyentuhmu. Arini tertawa, sebuah tawa getir yang terdengar seperti tangisan. Kau pikir itu menyelamatkanku? Kau membiarkanku berlutut membersihkan lantai yang kau injak, membiarkan orang-orang menghinaku, hanya agar kau merasa jadi pahlawan di balik layar. Aku pengecut. Arini, aku sudah mengatakannya. Teriak Baskara frustrasi. Aku tidak punya cukup bukti untuk menjatuhkan Dimas tanpa membahayakan nyawamu. Dia memegang semua akses finansialku. Setiap sen yang kukeluarkan untuk ibumu, aku harus memutar otak agar tidak terdeteksi oleh audit Dimas. Aku ingin kau aman. Walau itu artinya kau harus membenciku seumur hidupmu. Siska menyela, ia membuka salah satu map coklat dari brankas. Dan ini, Arini, ini adalah laporan penyelidikan pribadi yang dilakukan Pak Baskara selama 2 tahun terakhir. Beliau tidak pernah berhenti mencari pria di foto hotel itu. Arini mengambil map tersebut. Di dalamnya terdapat foto-foto pria bayaran Dimas yang sedang menerima uang. Ada juga transkrip percakapan rahasia antara Dimas dan Pak Heru. Baskara ternyata tidak sediam yang Arini kira. Pria itu telah membangun kasusnya sendiri, bata demi bata, dengan sangat lambat karena setiap langkahnya selalu diintai oleh Dimas. Tadi malam seharusnya menjadi puncaknya. Baskara menjelaskan dengan nada menyesal. Aku berencana menjebak Dimas untuk mengakui semuanya di depan pengacara independen yang sudah kusiapkan. Tapi aku tidak tahu kalau dia akan membawa senjata. Jika Siska tidak membawamu masuk, mungkin aku benar-benar akan menandatangani surat itu dan membiarkannya menang. Asalkan dia berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Arini menutup map itu dengan keras. Kepalanya berdenyut hebat. Kebenaran ini terasa lebih berat daripada kebohongan yang ia telan selama 2 tahun. Ia menyadari bahwa ia terjebak di tengah peperangan dua pria yang ia cintai dengan cara yang berbeda. Satu yang mengkhianatinya demi harta, dan satu lagi yang menyelamatkannya dengan cara yang menghancurkan martabatnya. Kenapa tidak jujur saja padaku sejak awal, Bas? Tanya Arini lirih. Karena jika kau tahu, kau akan melakukan apa yang kau lakukan malam ini, jawab Baskara sambil menatap kunci di tangan Arini. Kau akan nekat, kau akan melawan, dan Dimas tidak akan segan-segan melenyapkanmu. Aku lebih baik kau benci tapi kau tetap hidup, daripada kau mencintaiku tapi kau berada di dalam liang kubur. Arini terdiam. Ia menatap seragam birunya, lalu menatap Baskara yang kini bersimpu di depannya, tidak lagi sebagai CEO yang angkuh, tapi sebagai pria yang hancur oleh rahasianya sendiri. Mbak Siska benar, ucap Arini pelan. Aku harus tahu kebenarannya. Tapi tahu kebenaran tidak mengubah kenyataan bahwa kau tidak mempercayaiku 2 tahun lalu. Kau memilih melindungiku seperti properti, bukan sebagai istri. Kau menjaga nyawaku, tapi kau mematikan jiwaku. Arini berbalik menuju pintu. Arini, mau kemana? Tanya Baskara panik. Ke rumah sakit, jawab Arini tanpa menoleh.
Ibu butuh aku. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku akan membayar biaya perawatannya dengan tanganku sendiri, dari uang yang benar-benar milikku. Bukan dari uang pahlawan yang menyembunyikannya di balik brankas. Saat Arini keluar dari ruangan itu, Siska menatap Baskara dengan iba. Namun Baskara hanya terpaku. Ia tahu bahwa memenangkan kembali kepercayaan Arini akan jauh lebih sulit daripada menjatuhkan kerajaan bisnis Dimas. Di koridor, Arini berpapasan dengan beberapa rekan sesama petugas kebersihan yang menatapnya dengan heran. Arini tetap berjalan tegak. Seragam itu tidak lagi terasa berat. Ia bukan lagi Arini yang bersembunyi. Kebenaran telah membebaskannya. Namun kebebasan itu datang dengan rasa pahit yang tak terlukiskan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar rumah sakit dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi beban rahasia yang menghimpit dada Arini. Namun, perasaan lega itu dibayangi oleh kelelahan yang luar biasa. Di samping tempat tidur, ibunya masih terlelap. Napasnya teratur berkat mesin-mesin canggih yang selama ini dibayar oleh pria yang Arini benci sekaligus rindukan. Arini menatap amplop coklat di atas nakas. Itu adalah surat pengunduran dirinya sebagai petugas kebersihan di Adiguna Group. Ia sudah memutuskannya. Ia tidak bisa lagi menginjakan kaki di gedung itu. Tidak setelah semua drama di bawah meja jati dan konfrontasi di atas helipad. Tok, tok. Pintu kamar terbuka perlahan. Arini mengira itu adalah perawat yang akan memeriksa tekanan darah ibunya. Namun sosok yang muncul adalah Siska. Sekretaris itu membawa sebuket bunga lili putih dan sebuah tas kulit kecil. "Boleh aku masuk?" tanya Siska lembut. Arini mengangguk pelan. "Mbak Siska, terima kasih sudah datang." Siska meletakkan bunga itu di vas, lalu duduk di kursi samping Arini. Ia menyerahkan tas kulit itu. "Pak Baskara memintaku mengantarkan ini. Ini bukan uang pribadinya, Arini. Ini adalah kompensasi resmi dari perusahaan atas kerugian moral dan pemotongan gaji yang tidak sah yang dilakukan Dimas selama 2 tahun terakhir. Secara hukum, ini hakmu." Arini membuka tas itu. Di dalamnya terdapat buku tabungan atas namanya, dokumen kepemilikan rumah lama keluarga mereka yang ternyata sudah ditebus kembali oleh Baskara dari sitaan bank, dan sebuah kunci mobil. "Aku tidak bisa menerima ini, Mbak," bisik Arini, mencoba mengembalikan tas itu. "Terima saja," potong Siska tegas. "Anggap ini sebagai modalmu untuk memulai hidup baru. Pak Baskara tahu kau tidak akan mau menemuinya. Jadi dia tidak berani datang sendiri. Dia sekarang sibuk di kantor polisi dan kejaksaan. Kasus Dimas melebar kemana-mana, termasuk penyuapan pejabat." Siska menghela napas, menatap Arini dengan tatapan seorang kakak. "Kau tahu, Arini, selama 2 tahun ini, setiap kali kau membersihkan ruangannya, dia selalu berdiri di balik kaca jendela yang gelap agar bisa melihatmu tanpa terlihat. Dia menghitung setiap detik kau berada di sana. Dia tersiksa melihatmu memegang sapu, tapi dia lebih takut jika kau memegang nisan ibumu." Arini memalingkan wajah. Matanya memanas. "Itu tidak membenarkan kebohongannya, Mbak. Dia memperlakukanku seperti anak kecil yang tidak bisa menjaga diri sendiri." "Memang benar. Aku Siska. Dia salah. Sangat salah. Tapi dia pria yang hancur, Arini. Dia kehilangan kepercayaan pada semua orang setelah ayahnya dikhianati rekan bisnisnya dulu. Dimas memanfaatkan trauma itu. Sekarang, setelah Dimas ditangkap, Baskara seperti kehilangan arah. Dia memiliki segalanya kembali, tapi dia tidak punya siapa-siapa untuk merayakannya." Setelah Siska pergi, Arini termenung lama. Ia mengambil buku tabungan itu. Angka di sana lebih dari cukup untuk membiayai operasi cangkok ginjal ibunya dan membangun usaha kecil. Ia akhirnya memutuskan, ia akan menerima haknya, tapi bukan berarti ia akan kembali pada Baskara. 1 minggu kemudian, Arini resmi meninggalkan kontrakan sempitnya. Ia membawa ibunya pulang ke rumah lama mereka yang telah dibersihkan dan direnovasi. Saat ia membuka pintu pagar kayu yang catnya masih baru, ia menemukan sebuah kotak kecil di depan pintu. Di dalamnya ada sebuah ponsel baru dan 1 pesan singkat yang sudah tersimpan di layar.
Aku tidak akan memaksamu bicara. Aku tidak akan muncul di depanmu sampai kau yang memintanya. Tapi tolong, biarkan aku memastikan keamanan rumah ini dari jauh. CCTV dan sistem keamanan ini terhubung langsung ke pos polisi terdekat, bukan ke kantorku. Hiduplah dengan tenang. Arini. B. Arini menghela napas. Baskara tetaplah Baskara, pria yang selalu ingin memegang kendali. Namun, kali ini ada rasa hormat di sana. Pria itu memberikan jarak. Kehidupan baru Arini dimulai. Ia membuka sebuah toko bunga kecil di area perumahan tersebut. Ia ingin dikelilingi oleh sesuatu yang indah dan harum, kontras dengan bau cairan pembersih lantai yang selama 2 tahun ini melekat di kulitnya. Bulan pertama berlalu. Arini sibuk dengan pesanan bunga untuk pernikahan dan acara kantor. Ia sengaja tidak pernah membaca berita bisnis agar tidak melihat wajah Baskara atau Dimas. Namun, dunia bisnis Jakarta terlalu kecil. Suatu sore, seorang pria paruh baya dengan setelan rapi masuk ke tokonya. Arini mengenalinya sebagai salah satu mitra bisnis Baskara yang dulu sering makan malam bersama mereka. "Ibu Arini, senang melihat Anda kembali," sapa pria itu ramah. "Saya ingin memesan rangkaian bunga terbesar untuk pembukaan yayasan baru." "Yayasan apa, Pak?" tanya Arini sambil mencatat pesanan. "Yayasan Adiguna untuk Perlindungan Perempuan dan Anak. Pak Baskara yang mendirikannya," katanya. Yayasan ini didedikasikan untuk seseorang yang pernah kehilangan suaranya karena fitnah. Beliau juga menyerahkan sebagian besar saham pribadinya untuk mendanai yayasan ini. Tangan Arini berhenti menulis. Jantungnya berdenyut aneh. Yayasan untuk seseorang yang kehilangan suaranya. "Beliau juga meminta saya menyampaikan ini jika bertemu Anda." Pria itu merogoh sakunya dan memberikan sebuah brosur yayasan. Di halaman depan, terdapat kutipan yang Arini kenali. "Kebenaran tidak perlu diteriakkan. Ia hanya perlu diberikan ruang untuk bernapas." Itu adalah kalimat yang pernah Arini ucapkan pada Baskara di tahun pertama pernikahan mereka. Malam itu, Arini duduk di teras rumahnya, menatap brosur tersebut. Ia menyadari bahwa Baskara sedang mencoba berubah. Pria itu tidak lagi menggunakan uangnya untuk menyembunyikan kebenaran, tapi untuk membayarnya. Namun, ketenangan Arini terusik saat ia menerima sebuah surat kaleng yang terselip di bawah pintunya. Surat itu tidak berisi kata-kata, hanya sebuah foto lama. Foto Arini dan Dimas saat masih kecil. Namun wajah Dimas dicoret dengan tinta merah darah. Di baliknya tertulis satu kalimat. "Dimas hanyalah pion. Pemain catur yang sebenarnya masih duduk di kursi direksi. Hati-hati, Arini. Jangan percaya pada permintaan maaf yang terlalu manis." Arini gemetar. Apakah ini berarti bahaya belum benar-benar berakhir? Apakah penangkapan Dimas hanyalah awal dari konspirasi yang lebih besar yang melibatkan orang-orang di lingkaran terdalam Baskara? Ia menatap ponsel pemberian Baskara yang selama ini ia diamkan di laci. Haruskah ia menghubunginya? Ataukah ini justru jebakan lain untuk menariknya kembali ke dalam pusaran konflik yang hampir merenggut nyawanya? Arini menyadari, meskipun ia sudah melepaskan seragam petugas kebersihan itu, ia belum benar-benar bersih dari lumpur konspirasi keluarga Adiguna. Surat kaleng itu terasa panas di tangan Arini. Tinta merah yang mencoret wajah Dimas seolah masih basah, mewakili kebencian yang belum tuntas. Kalimat, "Pemain catur yang sebenarnya masih duduk di kursi direksi," terus terngiang, menciptakan simfoni ketakutan baru di kepalanya. Arini mengunci pintu rumahnya rapat-rapat, memeriksa setiap jendela, dan akhirnya terduduk di lantai ruang tamu dengan napas memburu. Ia menatap ponsel pemberian Baskara yang tergeletak di meja. Selama berminggu-minggu, ia berusaha membangun benteng kemandirian, namun surat ini meruntuhkannya dalam sekejap. Arini menyadari satu hal, meskipun Dimas sudah di balik jeruji besi, ia dan ibunya masih menjadi titik lemah Baskara. Jika ada pemain lain, maka ia adalah sasaran empuk. Arini meraih ponsel itu. Jarinya gemetar saat menekan satu-satunya nomor yang tersimpan di sana. Hanya 2 kali nada sambung. Suara berat itu menjawab. "Arini, apakah itu kau?" Ada nada keterkejutan sekaligus harapan dalam suara Baskara.
Arini menelan ludah, mencoba menstabilkan suaranya. Bas, aku menerima surat. Seseorang mengirimkan foto masa kecilku dengan Dimas, wajah Dimas dicoret merah. Ada peringatan tentang pemain catur di jajaran direksimu. Keheningan panjang terjadi di seberang telepon. Arini bisa mendengar suara kertas yang diremas. Jangan keluar rumah. Arini, aku akan mengirimkan tim keamanan tambahan sekarang juga, kata Baskara. Suaranya kini berubah menjadi mode komandan yang dingin dan waspada. Aku sudah menduga Dimas tidak bekerja sendiri. Dana yang ia gelapkan terlalu besar untuk dicuci tanpa bantuan orang dalam di Departemen Keuangan dan Kepatuhan. Tidak, Bas. Jangan kirim pasukan ke rumahku. Potong Arini cepat. Aku tidak mau tetanggaku curiga atau ibu menjadi panik. Kita harus bertemu. Tapi tidak di kantor. Dan tidak di rumahku. Siska akan menjemputmu dalam 30 menit. Dia akan membawamu ke Cafe House di Menteng. Aku akan menemuimu di sana. Putus Baskara. 30 menit kemudian, mobil hitam legam yang dikemudikan Siska berhenti di depan toko bunga Arini. Siska tidak banyak bicara. Wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Mereka berkendara dalam keheningan melewati kemacetan Jakarta yang mulai mereda seiring malam yang semakin larut. Cafe House itu adalah sebuah apartemen penthouse yang sangat privat dengan akses lift khusus. Saat pintu lift terbuka, Arini melihat Baskara berdiri di dekat jendela kaca besar, menatap lampu-lampu kota. Pria itu tampak tidak tidur selama berhari-hari. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, namun bahunya tetap tegak. Tunjukkan padaku suratnya, kata Baskara tanpa basa-basi. Arini menyerahkan amplop itu. Baskara memeriksanya dengan sarung tangan lateks, seolah ia sudah terbiasa menangani bukti kejahatan. Ia mengerutkan kening saat membaca pesan di balik foto tersebut. Siapa lagi yang punya akses ke rahasia keuanganmu selain Dimas dan Pak Heru? Tanya Arini. Baskara menghela napas. Ia berjalan menuju meja yang penuh dengan tumpukan dokumen audit. Itulah masalahnya, Arini. Setelah Dimas ditangkap, aku melakukan audit forensik menyeluruh. Ada aliran dana yang mengalir ke sebuah perusahaan cangkang di Seychelles. Struktur kepemilikannya sangat rumit, tapi jejak digitalnya mengarah pada seseorang yang memiliki otoritas untuk menandatangani dokumen tanpa persetujuanku di bawah nilai tertentu. Siapa? Baskara menatap Arini dengan tatapan tajam. Hanya ada 3 orang. Wakil Direktur Operasional, Kepala Keuangan, dan 1 orang dari keluarga lama kita. Pak Danu, paman kita yang selama ini menetap di Singapura. Arini tersentak. Pak Danu adalah adik dari mendiang ayah Baskara, pria yang selalu terlihat tenang dan jarang mencampuri urusan kantor. Tapi Pak Danu sudah pensiun sejak 5 tahun lalu. Secara resmi, ya, tapi dia masih memegang hak veto untuk beberapa kebijakan strategis. Dan yang membuatku curiga, Siska menemukan bahwa Siska jelaskan. Baskara memberi isyarat pada sekretarisnya. Siska maju, membuka laptopnya. Saya menemukan komunikasi terenkripsi antara Dimas dan sebuah nomor di Singapura beberapa jam sebelum penggerebekan di helipad. Dimas meminta jalur evakuasi. Nomor itu terdaftar atas nama sebuah yayasan amal yang dikelola oleh Pak Danu. Arini merasa mual. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih luas dari sekadar ambisi seorang kakak. Ini adalah konspirasi keluarga yang sistematis. Kenapa mereka melakukan ini? Tanya Arini lirih. Kekuasaan, Arini. Dan dendam lama atas pembagian warisan kakekku. Jawab Baskara. Ia mendekati Arini. Kali ini ia memberanikan diri menggenggam tangan Arini. Tangannya hangat. Kontras dengan udara AC yang dingin. Arini, maafkan aku karena menyeretmu kembali ke dalam kegilaan ini. Aku pikir dengan menangkap Dimas, kau akan bebas. Ternyata aku salah. Apa rencanamu sekarang? Arini melepaskan tangannya perlahan. Masih ada jarak yang ia pertahankan. Aku akan berpura-pura tidak tahu tentang Pak Danu. Aku ingin dia merasa aman agar dia melakukan langkah ceroboh berikutnya, kata Baskara. Tapi aku butuh bantuanmu. Pak Danu selalu menyukaimu.
Dia menganggapmu sebagai menantu kesayangannya dulu, karena kau dianggap mudah dipengaruhi. Dia akan datang ke Jakarta untuk acara peresmian yayasanku minggu depan. Aku ingin kau hadir. Arini menatap Baskara dengan tidak percaya. Kau ingin aku menjadi umpan? Bukan umpan, tapi pengamat, Baskara mengoreksi. Dia tidak akan curiga jika kau hadir sebagai mantan istri yang mencoba memperbaiki hubungan demi dukungan finansial. Dia akan mencoba merekrutmu untuk melawanku, seperti yang dilakukan Dimas dulu. Saat itulah kita akan menjebaknya. Arini terdiam. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Dari seorang istri CEO yang terbuang, menjadi petugas kebersihan yang terhina, dan sekarang seorang agen rahasia di tengah konflik korporasi. Aku akan melakukannya, ucap Arini tegas. Bukan untukmu, Bas, tapi untuk memastikan tidak ada lagi yang bisa mengancam keselamatanku dan ibuku. Aku ingin pengkhianatan ini berakhir di sini. Baskara menatap Arini dengan rasa kagum yang tak terselubung. Kau jauh lebih kuat dari Arini yang kukenal dulu. Arini yang dulu sudah mati di bawah meja jantimu. Bas, jawab Arini dingin. Sekarang, berikan aku detail rencana peresmian itu. Kita akan memberikan Pak Danu sambutan yang tidak akan pernah dia lupakan. Malam itu, mereka bekerja bersama hingga dini hari. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, mereka tidak bertengkar. Mereka bekerja sebagai sebuah tim, menyusun strategi untuk menjatuhkan pemain terakhir di papan catur tersebut. Namun, di balik kerjasama itu, Arini menyadari satu hal. Siska tampak sering mencuri pandang ke arah ponselnya dengan wajah yang sangat gelisah, seolah-olah dia juga menyimpan rahasia yang belum terungkap. Gedung serbaguna mewah itu disulap menjadi taman dalam ruangan yang elegan. Harum bunga lili dan melati, yang ironisnya dipesan langsung dari toko bunga Arini, memenuhi ruangan. Malam ini adalah peresmian Yayasan Adiguna untuk Perlindungan Perempuan dan Anak. Di permukaan, ini adalah acara amal yang mengharukan. Namun bagi Arini, ini adalah medan perang dengan ranjau yang tak terlihat. Arini berdiri di depan cermin besar di ruang rias. Ia tidak lagi mengenakan seragam biru kusam. Malam ini, ia mengenakan gaun sutra berwarna hitam yang elegan namun tertutup, memberikan kesan misterius sekaligus berwibawa. Rambutnya disanggul rapi, menonjolkan leher jenjangnya yang kini dihiasi kalung mutiara tunggal. Kau siap? Suara Baskara terdengar dari ambang pintu. Pria itu tampak sangat tampan dengan tuxedo hitam yang pas di tubuhnya. Namun, matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Ia mendekat dan meletakkan sebuah anting-anting kecil di meja rias. Ini alat komunikasi terbaru. Sangat kecil. Siska akan memonitor semuanya dari ruang kontrol. Arini memasang anting itu. Jangan khawatir, Bas. Aku sudah berlatih apa yang harus kukatakan. Pak Danu sudah tiba, bisik Baskara. Wajahnya mengeras. Dia berada di area VIP. Sedang berbincang dengan Dewan Komisaris. Ingat, Arini, dia adalah manipulator ulung. Jangan biarkan dia masuk ke dalam kepalamu. Arini menarik napas panjang, mengangguk, lalu melangkah keluar menuju aula utama. Saat ia memasuki ruangan, suara gemerincing gelas kristal dan gumaman obrolan kelas atas seolah berhenti sejenak. Kehadiran mantan istri sang CEO, yang selama ini digosipkan jatuh miskin dan menjadi pelayan, memancing rasa penasaran para tamu. Namun Arini berjalan tegak. Ia tidak mencari simpati, ia mencari mangsa. Di sudut ruangan, seorang pria tua dengan rambut putih yang tertata rapi dan senyum yang tampak sangat tulus sedang memegang gelas sampanye. Pak Danu. Saat melihat Arini, ia membuka lengannya lebar-lebar seolah-olah sedang menyambut anak kandungnya sendiri. Arini. Manisnya, kau datang, seru Pak Danu. Ia memeluk Arini dengan hangat, namun Arini merasakan hawa dingin yang menjalar di punggungnya. Aku sangat sedih mendengar apa yang terjadi padamu dan Dimas. Kakakmu itu memang bodoh, membiarkan keserakahan menghancurkan keluarga. Terima kasih, Paman, jawab Arini dengan nada yang sedikit bergetar, akting yang sempurna untuk menunjukkan kerentanan. Aku merasa sangat kesepian. Ibu masih sakit.
Dan aku tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Baskara, dia membantuku. Tapi aku merasa dia hanya melakukannya karena rasa bersalah. Mata Pak Danu berkilat. Ia menarik Arini ke sudut yang lebih sepi, menjauh dari kerumunan. Kau benar, Nak. Baskara itu persis ayahnya. Dingin dan hanya peduli pada citra perusahaan. Kau tahu, yayasan ini didirikan hanya untuk meredam skandal pencucian uang yang sebenarnya dia lakukan sendiri. Arini pura-pura terkejut. Apa? Tapi dia bilang Dimas yang melakukannya. Dimas hanya kambing hitam, bisik Pak Danu. Suaranya sangat rendah. Baskara menggunakan akun Dimas untuk memindahkan dana ke Seychelles. Dia pikir dia bisa menyingkirkan semua orang yang tahu rahasianya. Setelah Dimas, mungkin kau adalah target berikutnya, Arini. Kecuali apa, Paman? Kecuali kau membantuku memulihkan ketertiban di perusahaan ini. Aku punya dokumen yang bisa membuktikan Baskara bersalah. Tapi aku butuh seseorang yang memiliki akses langsung ke brankas pribadinya di rumah. Siska bilang kau punya kunci cadangan yang pernah kau simpan dulu. Arini merasa jantungnya berdetak kencang. Siska. Pak Danu baru saja menyebut nama Siska. Arini teringat kegelisahan Siska di Cafe House beberapa malam lalu. Apakah Siska bermain di dua kaki? Atau Siska sedang berada dalam ancaman? Aku tidak yakin masih menyimpannya, Paman. Arini berakting ragu. Tapi aku bisa mencarinya. Cari kunci itu, Arini. Besok malam, temui aku di dermaga pribadi di Jakarta Utara. Kita akan mengakhiri tirani Baskara bersama-sama. Aku akan memastikan kau dan ibumu hidup dalam kemewahan di Singapura, jauh dari semua kegilaan ini. Pak Danu menepuk tangan Arini, lalu berjalan pergi dengan senyum kemenangan. Arini segera menyentuh antingnya. Bas, kau dengar itu? Dia menyebut nama Siska. Dan dia mengajakku bertemu di dermaga besok malam. Namun, tidak ada jawaban. Antingnya hanya mengeluarkan suara statis yang berisik. Arini panik. Ia mencari sosok Baskara di tengah kerumunan. Namun pria itu tidak terlihat. Ia mencoba mencari Siska. Namun meja sekretaris itu kosong. Tiba-tiba, seorang pelayan mendekatinya dan memberikan sebuah nampan berisi segelas air putih dan sebuah catatan kecil. Ikut aku ke ruang panel sekarang jika ingin Baskara selamat. Arini tidak punya pilihan. Ia mengikuti instruksi itu, berjalan melewati lorong-lorong sepi menuju ruang kontrol di lantai bawah. Saat ia membuka pintu, ia melihat Siska sedang duduk di depan monitor dengan wajah pucat pasi. Di belakang Siska, berdiri dua pria berbadan tegap dengan senjata yang diarahkan ke kepala Siska. Maafkan aku, Arini. Tangis Siska pecah. Mereka menyandera adikku. Aku terpaksa memberitahu Pak Danu tentang rencana kita. Salah satu pria bersenjata itu maju. Nyonya Arini, silakan ikut kami. Pak Danu tidak suka menunggu sampai besok malam. Rencana berubah. Kita akan pergi ke dermaga sekarang. Arini menatap monitor CCTV di ruangan itu. Di salah satu layar, ia melihat Baskara sedang diseret masuk ke dalam sebuah van hitam di parkiran bawah tanah. Papan catur itu telah dijungkir balikan. Pak Danu tidak menunggu untuk dijebak. Dia justru telah menjebak mereka semua di tengah pesta yang seharusnya menjadi kemenangan mereka. Bawa dia, perintah pria bersenjata itu. Arini merasakan dinginnya moncong senjata di pinggangnya. Ia melirik ke arah tas kecilnya yang terjatuh di lantai. Di dalamnya, ada sebuah pemantik api kecil dan botol parfum beralkohol tinggi. Satu-satunya senjata yang ia bawa. Ia menyadari bahwa malam ini, ia tidak bisa lagi mengandalkan rencana Baskara. Ia harus menggunakan insting bertahan hidup yang ia pelajari selama menjadi orang buangan. Angin laut yang amis dan dingin menusuk tulang saat van hitam itu berhenti di sebuah dermaga pribadi yang terbengkalai di kawasan Jakarta Utara. Suara deburan ombak yang menghantam tiang-tiang pancang beton terdengar seperti lonceng kematian yang berdentang pelan. Cahaya bulan yang pucat hanya mampu menyinari sebagian kecil gudang tua yang berdiri kokoh di ujung dermaga. Arini diturunkan dengan kasar. Tangannya terikat di belakang oleh kabel plastik yang menyakitkan. Di depannya,
Ia melihat Baskara yang kondisinya jauh lebih buruk. Kemeja putih mahalnya sobek, dan sudut bibirnya berdarah. Namun matanya tetap menyala penuh amarah saat melihat Arini diseret masuk ke dalam gudang. "Lepaskan dia, Danu. Urusanmu denganku. Jangan bawa dia ke dalam ini," teriak Baskara. Suaranya parau karena baru saja dipukul di bagian perut. Pak Danu muncul dari balik bayang-bayang kontainer. Kali ini tanpa setelan jas rapi. Ia mengenakan jaket kulit gelap. Dan senyum tulus yang tadi terlihat di pesta telah berubah menjadi seringai predator. Di tangannya, ia memutar-mutar pistol perak dengan santai. "Ah, Baskara, kau selalu begitu sentimental," ujar Pak Danu sambil mendekati Arini. Ia menyentuh dagu Arini dengan ujung pistolnya yang dingin. "Kau lihat, Arini, pria ini tidak belajar dari kesalahannya. 2 tahun lalu dia membuangmu untuk menyelamatkan mukanya, dan malam ini dia menyeretmu ke kematian untuk menyelamatkan hartanya." Arini menatap Pak Danu dengan keberanian yang tidak pernah ia duga ia miliki. "Harta ini bukan milikmu, Paman. Kau hanya pencuri yang merasa berhak karena garis keturunan." Plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi Arini, membuatnya tersungkur ke lantai semen yang kotor. "Arini!" raung Baskara. Ia mencoba memberontak dari pegangan 2 penjaga bertubuh besar, namun sebuah hantaman gagang pistol di tengkuknya membuatnya jatuh berlutut. "Diamlah, Baskara. Sekarang, mari kita selesaikan ini." Pak Danu mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya. "Arini, kau bilang kau bisa mencari kunci brankas itu. Karena kau tidak membawanya, kau akan menandatangani surat pernyataan ini. Surat yang menyatakan bahwa Baskara telah melakukan pengancaman padamu selama 2 tahun terakhir dan memaksa Dimas melakukan pencucian uang." "Aku tidak akan pernah menandatanganinya," desis Arini, meludah ke arah sepatu Pak Danu. Pak Danu tertawa dingin. Ia memberi isyarat pada anak buahnya. Salah satu dari mereka menyeret Siska yang terisak ke tengah ruangan. "Bagaimana dengan sekretaris setiamu ini? Siska sudah membantuku, tapi dia tahu terlalu banyak. Jika kau tidak menandatanganinya, aku akan mulai dengan melenyapkan Siska, lalu Baskara, dan terakhir, aku akan mengirim orang ke rumah ibumu." Darah Arini membeku mendengar ancaman terhadap ibunya. Ia melirik ke arah Baskara. Pria itu tampak sedang berusaha mengatur napas, namun matanya memberi kode ke arah saku celana Arini. Arini teringat. Pemantik api dan botol parfum kecil di tasnya yang sempat ia selipkan ke dalam saku gaunnya saat di van tadi. "Baik," ucap Arini pelan. Suaranya bergetar. "Aku akan menandatanganinya. Tapi lepaskan ikatan tanganku. Bagaimana aku bisa menulis jika tanganku seperti ini?" Pak Danu mengangguk pada pengawalnya. Ikatan plastik di tangan Arini dipotong. Arini berpura-pura lemas, memijat pergelangan tangannya yang memerah. Ia berjalan perlahan menuju meja kecil tempat dokumen itu diletakkan. Pak Danu berdiri tepat di sampingnya. Pistolnya masih dalam posisi siaga. Saat tangan Arini meraih pulpen, ia justru merogoh sakunya dengan gerakan secepat kilat. Ia menyemprotkan botol parfum mini itu langsung ke arah mata Pak Danu. "Ark!" Pak Danu berteriak kesakitan saat cairan beralkohol tinggi itu membakar kornea matanya. "Sekarang, Bas!" teriak Arini. Baskara, yang ternyata sudah berhasil melonggarkan ikatan tangannya sendiri menggunakan pecahan kaca kecil yang ia temukan di lantai gudang, langsung menerjang pengawal di dekatnya. Ia merebut senjata mereka dengan gerakan taktis yang terlatih. Sebuah sisi dari Baskara yang tidak pernah Arini ketahui. Pria itu ternyata mengambil kelas bela diri tingkat tinggi sejak ancaman Dimas muncul. Suasana gudang menjadi kacau. Suara tembakan meletus, mengenai tangki-tangki kosong yang menimbulkan gema memekakan telinga. Arini segera menarik Siska untuk bersembunyi di balik tumpukan palet kayu. Baskara berhasil melumpuhkan satu pengawal. Namun Pak Danu, meskipun matanya merah dan perih, mulai menembak secara membabi buta ke arah suara. "Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup, Baskara!" teriak Pak Danu gila. Arini melihat sebuah jerigen minyak tanah yang bocor di dekat palet. Tanpa berpikir panjang, ia menyalakan pemantik apinya dan melemparkannya ke arah genangan minyak tanah tersebut. Wus! Api langsung menjalar,
menciptakan dinding api yang memisahkan mereka dengan Pak Danu. Asap hitam mulai memenuhi gudang. "Bas, lewat sini." Arini menemukan sebuah pintu keluar darurat di sisi utara. Mereka berlari melintasi api. Baskara menarik Arini dan Siska keluar tepat sebelum bagian atap gudang yang rapuh mulai runtuh dimakan api. Di luar, suara sirene polisi dan lampu strobo biru memenuhi area dermaga. Ternyata, anting-anting yang dikenakan Arini tidak benar-benar mati. Alat itu adalah pelacak GPS aktif yang sejak tadi diikuti oleh tim taktis kepolisian yang disiapkan Baskara. Pak Danu merangkak keluar dari gudang dengan wajah yang tertutup abu dan mata yang bengkak. Langsung disambut oleh moncong senjata petugas kepolisian. "Sudah berakhir, Paman," ucap Baskara dingin, berdiri di samping Arini yang tampak sangat berantakan namun tetap tegar. Baskara menoleh ke arah Arini. Di tengah kekacauan, bau asap, dan suara sirene, ia meraih tangan Arini. Kali ini, Arini tidak menariknya kembali. "Kau menyelamatkan nyawaku lagi," bisik Baskara. Arini menatap api yang melahap gudang tua itu, seolah melihat semua kepahitan masa lalunya ikut terbakar di sana. "Aku menyelamatkan kita semua, Bas. Tapi ini bukan berarti semuanya kembali seperti dulu." "Aku tahu," jawab Baskara lembut. "Dulu aku mencintaimu sebagai perhiasan. Sekarang, aku menghormatimu sebagai rekan. Dan aku bersedia menghabiskan sisa hidupku hanya untuk mendapatkan kesempatan kedua." Tiba-tiba, Siska mendekati mereka dengan ponsel di tangannya. Wajahnya tampak sangat terkejut. "Pak Baskara, Arini, lihat ini. Ada pesan masuk dari pengacara Dimas di penjara. Ada rekaman suara yang dikirim Dimas tepat sebelum gudang ini terbakar." Arini mengerutkan kening. "Apa lagi?" Mereka memutar rekaman itu. Suara Dimas terdengar parau dan ketakutan. "Baskara, Arini, maafkan aku. Aku bukan pemain catur itu. Pak Danu juga bukan. Pemain sebenarnya adalah orang yang mendanai pernikahan kita dulu. Orang yang selama ini kita anggap sudah mati." Arini dan Baskara saling berpandangan. Wajah mereka memucat. Sebuah rahasia yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan melibatkan sejarah keluarga mereka yang paling dalam, baru saja terbuka. Kata-kata Dimas dalam rekaman itu menggantung di udara dermaga yang dingin, lebih tajam dari sembilu. Orang yang mendanai pernikahan kita dulu. Orang yang selama ini kita anggap sudah mati. Arini merasakan lututnya lemas. Hanya ada satu orang yang mendanai pernikahan mereka dengan dana perwalian rahasia. Seseorang yang dikabarkan tewas dalam kecelakaan pesawat tragis 10 tahun silam di pegunungan Swiss. "Ayah?" bisik Baskara. Suaranya nyaris hilang ditiup angin laut. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari kertas. "Tidak mungkin. Aku sendiri yang mengidentifikasi jenazahnya. Aku sendiri yang menguburkannya." Siska gemetar hebat saat menunjukkan lampiran dokumen digital yang dikirim bersama rekaman itu. "Pak, ini laporan otopsi asli dari Swiss yang disembunyikan Dimas. Jenazah yang Anda identifikasi dulu itu adalah ajudan pribadinya yang memiliki struktur gigi yang mirip. Ayah Anda tidak pernah berada di pesawat itu." Kenyataan itu menghantam mereka lebih keras daripada ledakan gudang di belakang mereka. Selama 10 tahun, Adi Guna Senior, ayah Baskara, telah memalsukan kematiannya untuk membangun imperium bayangan di luar negeri, menggunakan anak-anaknya sendiri sebagai pion dalam permainan bisnis global yang kejam. Dimas dan Pak Danu hanyalah pion yang digerakkan untuk menguji apakah Baskara cukup kuat untuk memimpin kerajaan yang sebenarnya. Jadi, semua penderitaan ini, perceraianku, fitnah itu, sakitnya ibu, semuanya hanya bagian dari tes. Arini bertanya dengan suara bergetar karena amarah yang memuncak. Baskara terdiam. Matanya menatap kosong ke arah laut. Seluruh dunia yang ia bangun dengan kerja keras ternyata hanyalah panggung sandiwara yang disutradarai oleh ayahnya sendiri. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan perak mewah berhenti tidak jauh dari garis polisi. Seorang pria tua dengan setelan jas abu-abu turun perlahan. Meskipun rambutnya sudah memutih sepenuhnya, tatapan matanya tetap tajam dan dominan, tatapan yang diwarisi oleh Baskara. Itu adalah Adi Guna Senior.
Polisi yang berada di sana tampak ragu. Namun pria tua itu berjalan dengan otoritas yang membuat semua orang menyingkir. Ia berhenti tepat di depan Baskara dan Arini. "Selamat, Baskara." Suara pria itu berat dan berwibawa. "Kau berhasil melampaui ekspektasiku. Kau berhasil mempertahankan perusahaan meski dikepung dari dalam. Dan kau..." Ia menoleh ke arah Arini. "Aku tidak menyangka gadis bunga yang lemah ini bisa menjadi begitu tangguh. Kau adalah aset yang tidak terduga dalam rencana ini." Plak! Arini melayangkan tamparan keras ke wajah pria tua itu. Kali ini tidak ada akting, tidak ada rencana. Hanya kemarahan murni seorang wanita yang hidupnya dihancurkan demi sebuah tes. "Aku bukan aset," teriak Arini. Air matanya tumpah. "Aku adalah manusia yang kau biarkan membusuk di jalanan. Kau membiarkan istrimu sendiri, Ibu Baskara, mati dalam kesedihan karena mengira kau sudah tiada. Kau monster." Adiguna senior menyentuh pipinya yang memerah. Matanya sedikit menyipit. Pengorbanan kecil untuk hasil yang besar. Arini. Sekarang, Baskara siap memimpin Adiguna Internasional. Kalian berdua akan menjadi pasangan terkuat di Asia. Baskara maju, berdiri di depan Arini. Ia menatap ayahnya dengan pandangan yang penuh kebencian sekaligus pembebasan. "Aku tidak akan memimpin apapun milikmu, Ayah. Malam ini, aku akan menyerahkan semua bukti pemalsuan kematianmu dan pencucian uang internasional ini kepada otoritas yang ada di sini. Kau tidak sedang menguji kekuatanku. Kau sedang membangun nisanmu sendiri. Kau akan menghancurkan nama Adiguna, Baskara," tanya ayahnya tenang. "Nama Adiguna sudah hancur saat kau memilih menjadi hantu daripada menjadi ayah," jawab Baskara tegas. Ia berbalik ke arah petugas kepolisian. "Tangkap dia. Dia adalah otak di balik semua dana gelap yang mengalir ke Seychelles." Penangkapan itu berlangsung tanpa perlawanan berarti. Pria tua itu dibawa pergi dengan ketenangan yang menakutkan, seolah-olah penjara pun hanyalah bagian dari rencana lainnya. Namun bagi Baskara dan Arini, beban itu akhirnya terangkat. 3 bulan kemudian, toko bunga Arini kini telah pindah ke lokasi yang lebih luas dan asri. Ibunya sudah menjalani operasi cangkok ginjal dan kini sedang dalam masa pemulihan di rumah. Kehidupan berjalan tenang, jauh dari kilatan kamera wartawan yang sempat mengerumuni kasus keluarga Adiguna. Sore itu, lonceng di pintu toko berdenting. Baskara masuk dengan kemeja flanel sederhana, tanpa tuxedo atau pengawal. Ia membawa sebuah kotak kecil berisi biji bunga matahari. "Aku dengar kau sedang mencoba menanam ini di halaman belakang," ucap Baskara canggung. Arini tersenyum tipis sambil memotong tangkai mawar. "Terima kasih, Bas." Baskara sudah mundur dari posisi CEO Adiguna Group. Ia menyerahkan kepemimpinan kepada Dewan Profesional dan kini aktif mengelola Yayasan Perlindungan Perempuan yang mereka rintis. Sebagian besar harta keluarganya ia sumbangkan untuk amal, menyisakan cukup untuk hidup sederhana namun bermartabat. "Arini," Baskara memulai, berdiri di seberang meja bunga. "Aku tahu aku tidak bisa menghapus bekas luka 2 tahun itu. Dan aku tahu kau masih belum bisa sepenuhnya mempercayaiku. Tapi, apakah ada ruang untuk kita memulai sebagai orang asing yang baru saling mengenal?" Arini meletakkan guntingnya. Ia menatap Baskara, bukan sebagai petugas kebersihan yang menatap majikannya, bukan pula sebagai korban yang menatap pelakunya. Ia menatap pria yang telah kehilangan segalanya untuk menemukan kembali jiwanya. "Mungkin tidak hari ini, Bas," jawab Arini lembut. "Tapi fajar baru saja menyingsing. Mari kita lihat seberapa tinggi matahari akan naik." Baskara mengangguk. Sebuah senyum tulus yang jarang terlihat kini menghiasi wajahnya. Ia tidak lagi mengejar kendali. Ia belajar untuk mengikuti arus kehidupan. Arini kembali bekerja, merangkai bunga-bunga yang mekar dengan indah. Ia menyadari bahwa kebenaran memang menyakitkan. Namun kebenaran pulalah yang memberinya kekuatan untuk mekar kembali di atas puing-puing masa lalu. Dari bawah meja kerja jati yang gelap, ia telah merangkak menuju cahaya, dan kali ini, tidak ada lagi rahasia yang bisa memadamkannya. Tamat.